Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada pembelajaran kita telah sampai dalam kitab Efesus, salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjala Roma, dan ini adalah surat dari sorga. Kita telah sampai pada pasal 4 bagian kedua dari pasal 4 yang dimulai dari ayat 17 sampai dengan akhir pasal. Yang dimulai dari ayat 17 sampai bagian akhir pasal. Saya ingin mengingatkan bahwa kita memulai bagian 2 yang praktikal dalam pasal yang keempat, kewajiban, keinginan untuk mengejar pengajaran dan bagian hak istimewa. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, bagian kedua dimulai dari ayat 17. Apakah subjek utamanya, poin penting di dalamnya? Saya ingat kita mengatakan ini pada bagian pertama bahwa ada 3 lingkungan dan 7 unit. Lingkungan pertama adalah tubuh. Menurut saya berdasarkan satu tubuh dari ayat 1 sampai 16 berbicara tentang hak istimewa dan tanggung jawab dari tubuh. Dimulai dari ayat 17 ia akan berbicara tentang lingkungan kedua yang kita hubungkan kepada Tuhan. Ketika ia berkata satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Maka Tuhan adalah Dia yang menempati bagian ini dimulai dari ayat 17. Ini jelas bahwa dari kata pertama, sebab itu katakan aku tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Ia berbicara tentang lingkungan tengah, hubungan kita dengan mereka yang memanggil nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun. Baik, oke. Jika Anda melihat kembali bagian pertama pada ayat-ayat pertama, ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ia berbicara tentang orang bukan Yahudi dan bagaimana mereka hidup. Apa yang Anda lihat dari tindakan orang yang bukan Yahudi ini? Kita lihat dalam bagian pertama surat ini yang memberitahu kita tentang status lama mereka dan status mereka setelah memiliki iman. Di sini ia juga berbicara tentang poin yang sama tentang perilaku. Perilaku mereka sebelumnya dan perilaku mereka sekarang. Pada ayat 17 dikatakan sebab itu, kukatakan aku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi. Kata jangan hidup lagi artinya mereka dahulu pernah hidup seperti ini. Ketika kita membaca sejarah dari Efesus dan kita mengetahui status dari orang percaya di Efesus, kita tahu bahwa mereka dahulu menyembah berhala. Dengan semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala dari ketidakmurnian yang luar biasa. Di sini kita melihat poin yang sama, tapi dikatakan tidak. Hari ini Anda telah diubahkan. Bukan hanya Anda diubahkan sebelumnya dan sekarang. Tapi juga perilaku Anda berubah dan hal ini yang luar biasa, bahwa kekristenan mengubah perilaku. Jangan hidup lagi. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini artinya kita tidak bisa berkata bahwa semua orang melakukannya. Karena kita orang-orang yang dibedakan dan memiliki hubungan dengan Allah yang kudus. Maka seluruh negara, ya. Tapi bagaimana dengan kita? Tidak, karena kita memiliki Allah yang kudus. Tidak juga pendapat dari orang banyak ataupun perilaku dari banyak orang yang selalu benar. Maka Maksud saya, selalu, silakan. jika kita melihat kemungkinan besar, sebagian besar itu salah, tapi kita juga tidak bisa berkata Benar, bahwa itu adalah aturan. bukan aturan. Bukan aturan. Baik. Ketika ia berbicara tentang orang bukan Yahudi dan perilaku mereka, ia menjelaskan mereka dengan beberapa ciri. Ia berkata mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Ia berkata mereka diasingkan dari kehidupan dengan Allah
Ia berkata mereka memiliki kedegilan hati. Apa yang Anda lihat dari ciri-ciri ini? Faktanya ia mengatakan semuanya. Pikiran yang sia-sia berarti pikiran kosong. Dan tentunya, berapa kali kita melihat orang yang Anda hormati, tapi setelah Anda bercengkrama dengan mereka, Anda sadar bahwa pikiran mereka kosong. Anda tidak lagi menghormati mereka setelah bercengkrama dengan mereka. Tepat, Anda akan ditipu oleh mereka. Kemudian ia berkata pengertian mereka dibutakan. Mungkin dia adalah ilmuwan atau pemikir tapi berhubungan dengan Allah, menurut Anda mereka memiliki pengertian yang dibutakan. Karena dia diasingkan dari kehidupan dalam Allah karena ketidakpedulian mereka. Paulus pergi ke Athena, kota kebijaksanaan, dan duduk bersama orang-orang bijak dari Athena. Namun ia berkata pada mereka bahwa Tuhan sudah siap untuk melupakan ketidakpedulian itu. Maka ia berkata, engkau yang jauh adalah bodoh. Faktanya banyak orang karena kebodohan dalam mereka, maka kebodohan ada dalam mereka karena mereka memiliki hati yang keras. Ya, terkadang Anda melihat dan mendengar untuk berbicara dengan orang yang termasuk golongan atas dan Benar. lingkungan terbaik dan mereka memiliki gelar Ya. terbaik. Dan ketika mereka berbicara, kita tidak mengerti apa yang mereka katakan. Maka, Ini terjadi. Anda meminta hal yang sederhana. Orang yang percaya Kristus yang memiliki pengetahuan sederhana tentang ilmu dunia, tetapi memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Benar. Ia berkata bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Jika tidak ada yang bisa mendengar suara Kristus, maka Kristus bukanlah penyelamat atau gembala bagi hidupnya. Tuhan Yesus adalah sang gembala dan tertulis bahwa dombanya mendengar suaranya. Maka jika seseorang tidak bisa mendengar suaranya, maka ia bukan bagian dari dombanya. Apa yang mengubah negeri dari kebiasaan yang lama? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mendengarkan Kristus, belajar dari Dia, tapi mereka yang tidak mendengar, maka mereka bukan bagian dari dombanya. Seperti yang saya katakan, kita tidak heran mengapa orang yang tidak percaya tidak menerima firman Allah dalam Alkitab, tapi malah menolaknya karena mereka bukan bagian dari kawanan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dari pasal 4 dari surat kepada Efesus. Saudara Yosef ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita belajar tentang Kristus, kita diajarkan dalam Kristus. Mohon beritahu kita tentang pengajaran ini. Apa hal pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa ia berkata Anda tidak belajar dari malaikat atau Anda belajar dari orang suci. Benar bahwa kita mempertimbangkan hasil dari cara hidup mereka dan menirukan iman mereka. Tapi dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di sini ia berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia untuk kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kemudian dikatakan kepada kita 3 hal yang baik. Karena kamu telah mendengar tentang Dia sebagai guru. Dan menerima pengajaran di dalam Dia sebagai sekolah atau kelas. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus sebagai panutan atau sarana klarifikasi. Ikhtisar pengajaran. Ikhtisar pelajaran. Maka Kristus adalah guru, sekolah, dan ia juga ikhtisar pembelajaran. Ia adalah segalanya untuk orang percaya. Ini luar biasa bahwa kita diajarkan tentang kebenaran di dalam Yesus. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apa hubungan antara keserakahan dan kecemaran dalam ayat ini? Mohon penjelasannya. Ayat ini artinya untuk melakukan atau melatih setiap kecemaran dengan Dengan keserakahan. keserakahan. Maka mereka tidak berlatih kecemaran dengan perilaku yang benar. Tidak ada batas dari keinginan mereka untuk melakukan kecemaran. Mereka punya keserakahan dalam Mereka kecemaran. memiliki hawa nafsu dalam kecemaran dan ia mulai dengan berkata bahwa mereka menjadi tumpul. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dalam surat Roma pasal 1, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dan mereka telah tumpul mengingat saya kepada satu ayat di Yeremia pasal 6. Ayat 15 yang berkata, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu
dan tidak kenal noda mereka. Kita melihat di banyak orang yang hidup dalam kecemaran dan tidak merasa malu. Mereka meminum air. Seperti air. Kejahatan tentunya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ayat 22 berkata harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa arti dari ayat ini? Kami ingin tahu penjelasan dari ayat ini, Saudara Yosef. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Apa konsep dari manusia lama? Kata manusia lama telah disebutkan 3 kali dalam Alkitab, Roma pasal 6, Efesus pasal 4, dan Kolose 3. Manusia lama merupakan kepribadian yuridis yang merangkum segala kekurangan manusia di dalam diri Adam. Seluruh keburukan dari manusia yang dilahirkan dari Adam, seluruh kebohongan, penipuan, kesombongan, kebodohan, semuanya seolah merupakan mengumpulkan semua dalam satu manusia dan hasilnya adalah manusia lama. Menurut Roma 6, manusia lama ini telah disalibkan karena tidak ada kebaikan dalam dia. Maka Allah menyalibkan mereka di kayu salib Kristus. Kita mengetahui bahwa manusia lama kita telah disalibkan dengan dia. Dan di sini ia berkata harus menanggalkan yang menemui kebinasaannya. Kita harus menanggalkannya sesuai dengan Kolose. Tapi di sini berdasarkan kehidupan lama untuk menanggalkannya sehingga ia tidak lagi muncul dalam kita. Yang artinya mungkin akan muncul kembali dalam diri saya beberapa kali. Tapi ini bukan berarti saya bisa melakukan dosa yang kecil. Tidak, ini bukan izin melakukan kejahatan, tapi jika salah satu ciri ini muncul dari saya satu kali, maka saya harus menolaknya segera. Namun kemunculan secara umum dalam hidup saya, tidak, kita telah menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaan lama dan yang tercemar melalui keinginan licik. Atau dalam terjemahan lain, manusia lama yang menghancurkan dirinya sendiri sesuai dengan hawa nafsu yang menyesatkan itu. Kata menyesatkan, seperti dikatakan wanita itu, ular itu menipuku, itu menyesatkan saya. Di sini iblis memberikan kita hal-hal yang menghancurkan kesatuan manusia. Melalui penipuan, ia membuat manusia kecanduan narkoba untuk merasakan sukacita, tetapi merusak kesehatan atau kecanduan dosa. Atau dosa tersebut dan ia menghancurkan diri sendiri sesuai dengan hawa nafsu yang menyesatkan. Yang sebenarnya tidak memiliki nilai yang nyata sama sekali. Maka manusia lama adalah kepribadian yuridis, ciri-ciri manusia dengan segala kerusakannya pada Adam. Ya. Ia telah disalibkan dengan Kristus. Benar, Tapi ini berbeda dengan dosa yang tinggal di dalam saya, yang tinggal di dalam Berbeda. setiap manusia. betul. Dosa yang tinggal dalam saya belum mati, ini masih ada dan masih hidup. Masih ada, Ini menyebabkan peperangan dalam anggota saya dan pekerjaannya akan selesai ketika Kristus datang dan menembus saya. betul. Saya ingin membicarakan ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka agar manusia baru bisa diciptakan menurut gambar Allah, alam kebenaran dan kekudusan, bukan kekudusan yang palsu, bisa muncul dalam Anda. Kita harus melakukan sesuatu, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Maka ada orang yang berkata kepada pendosa, apakah Anda sudah diperbaharui? Namun saya ingin berkata kepada pendosa itu, bukan artinya Anda telah diperbaharui. Karena pendosa tidak diperbaharui. Orang percaya adalah dia yang diperbaharui. Yang memulai dan telah dibaharui. Ia diperbaharui, diubahkan dengan pemikiran yang baru. Maka manusia baru adalah dia yang telah diperbaharui. Maka supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Ia berkata di Kolose dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar haliknya, maka manusia baru memerlukan pembaharuan melalui supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh Kudus membawa pemikiran yang kudus pada saya. Ia membuat saya bisa terserap dalam Kristus, maka Kristus akan muncul melalui hidup saya. Ini seolah orang percaya memiliki titik mulai dan rencana perjalanan. Ya. Maka saya telah lahir dari Allah, tapi ini bukan akhirnya. Dalam keseharian akan ada pembaharuan dan pertumbuhan. Betul. Kepribadian yuridis telah disalibkan juga dengan Kristus. Manusia lama juga telah disalibkan dengan Kristus. Namun setiap hari saya harus mengusir keburukan dari kepribadian Kesatuan. yang tercemar ini dan Betul. kepemilikan saya kepada Kristus menjadi lebih nyata. Baiklah. Kita pindah ke ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya melihat ada pengulangan dari kata janganlah. Mohon beritahu pengulangan pada kata janganlah dalam bagian ini. Hanya dalam bagian ini kita menemukan ada 7 janganlah. Tentunya terdapat juga janganlah dalam pasal 5. Tapi kita lihat contoh pada ayat 17, jangan hidup lagi. Kita sampai pada ayat 26, apabila kamu jadi marah, janganlah
kamu berbuat dosa. Ketiga kalinya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Keempat kalinya, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kelima kalinya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Keenam kalinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ketujuh dan terakhir kalinya pada ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Faktanya ini berlaku untuk orang suci karena ia mengirimkan surat-surat untuk orang suci dan berkata kepada mereka, janganlah berbohong kepada sesama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita secara spiritual, kita tetap harus berjaga-jaga atas diri kita sendiri. Karena hal itu yang diperingatkan para rasul kepada kita Benar. bisa muncul dalam diri kita. Ananias dan Safira ada pada gereja mula-mula. Tepat, Mereka jatuh dalam dosa yang sama pada gereja Dosa mula-mula. kebohongan. Maka kita harus berjaga-jaga. baiklah. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apakah ini izin untuk marah? Marah seperti apa? Faktanya beberapa orang mempertimbangkan bahwa kemarahan adalah dosa, tapi terkadang tidak marah juga termasuk dosa. Biar saya perjelas perkataan saya, maka para rasul berkata di sini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mengapa dikatakan apabila menjadi marah? Karena terkadang tidak menjadi marah juga bisa menjadi dosa. Jika saya melihat penghinaan kepada kemuliaan Allah, dan saya tidak peduli, Allah dihina dalam gerejanya dan terkadang ini tidak memberikan perbedaan untuk saya, maka ini bukan kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan adalah menjadi marah. Musa orang yang lemah lembut ketika ia menemukan orang-orang berdasar sekeliling anak lembu emas dan berkata kepadanya, ini adalah Allahmu. Ia menghancurkan 2 tabut, ia menjadi marah dan kemarahan yang meluap terhadap saudaranya Harun. Kristus sendiri pernah dikatakan bahwa ia melihat sekeliling mereka dengan kemarahan. Kecewa terhadap kerasnya hati mereka ketika kita menemukan orang-orang yang dimana Kristus dipanggil atas mereka dan hati mereka keras. Ketika Kristus melihat sesuatu seperti itu, ia menjadi marah dan kita juga seharusnya marah. Namun marah, tapi jangan berdosa. Mengapa ia mengatakan itu? Karena ketika kita marah sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Maka ketika seorang marah dan adrenalinnya Dia tinggi, tidak bisa mengatur reaksinya. ia tidak bisa mengendalikan reaksinya dan di sini terdapat dosa. Bukan karena Anda akan marah, tidak. Kemarahan terkadang diperlukan. Tapi ketika Anda marah, waspadalah agar Anda tidak berdosa. Kristus marah ketika ia melihat kejahatan dalam bait Allah dan Betul. berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Hmm. Maka cinta yang kudus dan kemarahan yang kudus cocok dengan keinginan Allah. Tetapi ada Baiklah. dosa ketika mengekspresikan kemarahan. Ia memisahkan garis yang telah diperingati oleh Alkitab. Betul. Juga dalam konteks yang sama pada ayat 26, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jika Anda berbicara kepada kami sebagai orang percaya, saudara, suami, istri, saudara dalam pertemuan, terkadang ada beberapa dosa muncul dan beberapa perselisihan yang bisa bertahan sampai 1 hari, 2, ataupun 3. Apa nasihat Anda? Jika matahari turun saat kemarahan saya masih ada dan saya tidur saat saya masih marah, saya tidak akan tidur sendiri. Kemungkinan besar iblis akan datang dan duduk di samping saya. Ia akan beritahu saya apa yang telah terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi. Dan mengapa Anda diam saja. Dan dia akan besar-besarkan masalah itu. Siapa menggali lubang dan menyalakan api dalam hatinya, jangan biarkan ada jarak untuk musuh. Benar. Dan serahkan semua pikiran kepada Yesus. Benar, maka ia berkata dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kepada iblis. Kepada Benar. iblis. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Faktanya, program Semua Kitab Suci adalah salah satu program yang sangatlah menarik, di mana saya melihat keinginan untuk belajar semua kitab suci, dari Kejadian hingga Wahyu. Ini bukan hanya opini saya, tetapi banyak pemirsa yang saya temui berkata bahwa program ini membuka mata kita untuk mempelajari Alkitab. Lebih dan lebih lagi, kita mulai untuk mempelajari kitab-kitab yang belum terfikir untuk kita baca. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran pasal 4 dari surat kepada Efesus dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa yang maksud dari ayat ini? Mohon jelaskan ayat ini. Faktanya saya membaca dalam ayat ini adalah puncak dari pengajaran kekristenan yang indah dan mulia. Banyak hal bisa dilakukan terhadap pencuri. Kita bisa memotong tangannya, namun dosa ada dalam hati, bukan tangan. Hati tidak berubah, dan seseorang tanpa tangan, seseorang dengan tangan yang terpotong masih tetap bisa mencuri. Masa kini sangat mudah untuk mencuri dengan banyak cara.
Namun kekristenan mengubahkan hati. Seperti siapa? Apakah ada contohnya? Ya. Onesimus dulunya pencuri dan telah diselamatkan, dan Rasul Paulus menuliskan Onesimus saudara kita yang setia dan dikasihi. Dan Ia berguna. menjadi jujur. Zakheus dan berguna. Zakheus tadinya pencuri, pemimpin para pencuri. Ia dahulunya kepala pemungut pajak. Ketika ia menerima Kristus, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Seseorang berkata, dosa bukan ada di tangan, tapi ada seorang Tuhan yang membuat mereka menghasilkan kehancuran, kerusakan, bom, dan senjata. Kemudian, sang pemilik dari pabrik ini diubahkan, ia menjadi orang terhormat. Maka ia tidak lagi menghasilkan alat-alat untuk membunuh dan menghancurkan lagi, tapi alat-alat untuk membangun dan alat-alat konstruksi. Poin utama ada dalam diri saya sendiri. Dahulu ada tuan untuk anggota itu yang menggunakan mereka untuk kejahatan dan dosa. Ia mencuri, hari ini sang pemilik telah diubahkan dan menjadi orang baik. Orang baik ini bisa membuat tangan-tangan untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Puncak dari pengajaran kekristenan ada di ayat 28. Tentunya, keajaiban dari iman Kristen adalah untuk menghadapi hati. Ya, Menghadapi hati, dan setelah hati sudah diubahkan, perilaku diubah. Perubahan dalam perilaku, perubahan dalam berbicara, sampai pencuri bukan hanya Benar. berhenti mencuri, tepat. tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan Dengan tangannya. sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Benar. Ayat selanjutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sekali lagi, dosa-dosa mulut, Saudara Yosef, tentang perkataan. Mohon peringati kami, Saudara Yosef. Seseorang berkata lidah adalah tempat yang licin. Lidah itu basah dan lembut. Maka mudah untuk memancarkan apapun, kapanpun. Maka Daud rasa ia butuh kasih karunia dari Allah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu Bibirku. bibirku. Rasul Yakobus berkata bahwa manusia berhasil untuk menaklukkan setiap hewan buas dan burung, reptil, dan makhluk laut. Tentunya dalam sirkus kita bisa melihat bahwa seseorang bisa memanggil elang, seseorang memanggil harimau, seseorang berhadapan dengan singa, segala jenis telah ditaklukkan. Kecuali lidah, itu merupakan iblis yang tidak pernah beristirahat, penuh dengan racun mematikan. Maka kita membutuhkan kasih karunia dari Allah, dan untuk menjaga janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, kata yang buruk. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Baiklah kita menanyakan kepada Tuhan sebelum kita berbicara. Tuhan, apakah ini kata yang benar? Apakah ini kata yang membangun? Apakah ini kata yang cocok untuk situasi ini? Jika ya, maka katakan. Dan jika tidak, maka simpanlah. Kita telah berbicara tentang beberapa hak istimewa sehubungan dengan Roh Kudus. Ia membahas ini tentang sebagai materai dan sebagai jaminan dari warisan. Dan di sini ia mulai berbicara tentang kewajiban kita terhadap Roh Kudus. Betul. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus, Saudara Yosef? Pertama, kata mendukakan Roh Kudus menunjukkan bahwa ia adalah pribadi dan tidak ada kekuatan atau dampak seperti yang dikatakan saksi Yehova. Dampak Baik. atau kekuatan tidak bisa didukakan, tetapi di sini ia berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dan hal yang luar biasa adalah bahwa ia menghubungkannya dengan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Maka kata yang tak berguna, kata yang buruk bisa mendukakan Roh Kudus dalam saya. Selagi kita baca di sini tentang mendukakan Roh Kudus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita membaca tentang memadamkan Roh Kudus. Ada perbedaan tentang mendukakan dan memadamkan. memadamkan. Kita mendukakan Roh Kudus ketika kita melakukan apa yang ia tidak mau kita lakukan, maka ia berduka. Kita memadamkan Roh Kudus ketika kita tidak melakukan apa yang ia ingin kita lakukan, maka kita memadamkan dia. Atau biarkan saya mengatakannya dengan cara lain. Dalam dunia ini saya bisa mendukakan Roh Kudus dan gereja Allah ketika saya diminta untuk berpartisipasi dalam pelayanan, penyembahan, atau pekerjaan lainnya untuk memuliakan Allah. Dan saya tidak melakukannya, maka saya memadamkan Roh Kudus. Maka dikatakan, jangan padamkan roh itu, jangan membenci nubuatan. Frasa akhir dalam pasal ini, ia berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbicara tentang hubungan antara anggota dari satu tubuh, dan ukuran pengampunan dan memaafkan. Apa yang Anda lihat di sini? Ini tidak butuh dijelaskan lebih dari kita butuh membacanya.
dan berpegang kepadanya, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Dengan ukuran apa kita harus mengampuni? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada terdapat pada khotbah di gunung dalam doa yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah diampuni. Ini adalah perbedaannya, Allah mengampuni kita. Dan maka kita harus, karena Allah telah mengampuni saya, maka saya mengampuni. Atau pengampunan Allah terhadap Anda masih Anda ragukan. Baik, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Hal yang membedakan kekristenan adalah bahwa kekristenan mengubahkan hati dan perilaku juga. Ketika saya lihat pasal ini berbicara tentang orang-orang yang diasingkan dari kehidupan dengan Allah. Kegelapan dalam pengertian mereka, pikiran yang tumpul, dan saya ingat apa yang dikatakan tentang Petrus dan Yohanes, manusia biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai manusia sederhana, yang adalah orang biasa atau pengetahuan mereka yang biasa saja, karena pengetahuan membesar tapi kasih membangun. Namun ia yang bersama Allah dan yang Allah pakai bisa mengubah dunia secara sepenuhnya. Seberapa sering kita melihat di negara kita terjadi perubahan dan mereka berpikir bahwa setelah perubahan melawan hal buruk akan menjadi lebih baik. Hukum ini bertambah, tapi kita yakin bahwa seiring bertambahnya hukum, semakin bertambahnya keburukan. Tidak ada solusi selain Kristus yang tinggal diam dalam hati kita yang hidup akan berubah dari dalam. Yang luar biasa ketika membaca dalam pasal ini, kita menemukan solusi yang luar biasa di mana ia harus melatih dirinya dan meneliti dirinya agar tidak ada lagi hal buruk yang terucap dari mulut dan tetap berbuat baik, baik hati, penuh pengampunan. Dan ini adalah hidup yang ditunjukkan kepada orang-orang sekeliling kita ketika mereka melihat perubahan dalam kita terkait perilaku kita dan bagaimana kita berhadapan dengan orang lain di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Kita memberkati lanjutkan Anda. diskusi di episode selanjutnya. Ya. Pemirsa terkasih, kekristenan, iman Kristen, tinggalnya Roh Kudus dalam diri manusia akan mengubah perilaku. Iman kekristenan menghasilkan perilaku yang terhormat. Saya tahu ada banyak tragedi di dunia ini dan saya tahu ada kehancuran di berbagai area. Ketika saya lihat seorang suami menyiksa istrinya, ketika saya lihat seorang suami mengkhianati istrinya, dan saya ingin berkata kepada suami ini, terima Kristus, maka ia akan menghadapi pasangannya dengan penuh kelemah lembutan, lemah lembut, dan kerendahan hati. Ketika saya lihat seorang ayah keras terhadap anaknya, ketika saya melihat anak menganiaya orang tuanya, jika kesatuan ini, sang ayah atau anak menerima Kristus, kata-kata ini akan terpenuhi dalam mereka, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Maka Anda harus mencoba, mungkin Anda akan memberikan reaksi yang berbeda. Anda tidak suka berbicara tentang Kristus, Anda tidak ingin mencoba dengan cara-cara ini. Namun Anda ada dalam posisi di mana Anda harus mencoba. Tuhan, aku ingin perubahan itu. Aku ingin perubahan itu terlihat dalam diriku, rumahku, komunitasku. Ajarilah aku. Saya yakin kalau Anda tulus dalam meminta permintaan Anda, Tuhan akan segera merespon kerinduan Anda ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.